Malaysia itu menempati posisi teratas loh di Asia Tenggara. Bahkan biar betul. dia itu posisinya ada di atas China. China ini nomor 2 ya. Tren grafis ini menunjukkan nilai ekspor ini selalu berada di atas nilai impor. Itu ya salah satu kuncinya. Jadi nilai impor ini ada di bawah, sementara ekspor lebih banyak nih ekspor guys daripada impor. Nah, itulah salah satu faktor kenapa mata uang ringgit kuat. Momentum FDI ini makin kuat berkat masuknya pemain teknologi global ke Malaysia. Nah, Nvidia itu. bersama YTL Power ini Nvidia. menandatangani investasi senilai 10 miliar ringgit Malaysia untuk pusat data AI berbasis GPU, dan proyek ini menciptakan ekosistem AI nasional termasuk pengembangan sovereign large language model Malaysia. Jadi akhirnya bisa menarik para investor, pelabur-pelabur asing untuk datang ke Malaysia, guys. Itulah Malaysia tanpa heboh, tanpa geger dunia, tanpa buat dunia ketar-ketir, tanpa super bangga. Nah, itu. Apa ini? Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Re. Jumpa lagi ada saya di sini. Wah, loncong salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re, ya. Amin ya robbal alamin. Oke, guys, sesuai dengan tajuk dan gambar di video kita kali ini, guys, ya. Kebetulan ini ada satu video yang cukup menarik perhatian saya, guys, yaitu dari satu stasiun TV yang ada di Indonesia, guys. 3 senjata rahasia ini buat ringgit dan Malaysia perkasa. Karena yang seperti kita tahu, guys, ya, di video sebelum-sebelumnya saya selalu membahas kenapa ringgit bisa melonjak bahkan sampai se-Asia, ya. Kursnya ini macam mana boleh bisa begitu, guys, ya. Ternyata inilah sebabnya, guys, ya. So, jadi ada satu berita, guys, ya, yang memperlihatkan sebenarnya apa dan bagaimana, ya, sistem mungkin neraca perdagangan Malaysia atau mungkin sebab-sebab, ya, kenapa ringgit ini boleh jadi, wah, kalian pasti ya paham-paham saja lah, guys, ya. Jadi kenapa mata uang ringgit boleh kuat, ya kan? Apa saja nih, guys? Mungkin dari high FDI atau mungkin dari GDP grow, ya, lalu mungkin dari low inflation, ya, ada banyak sebab, guys, ya. Less impor, high export, ya, mungkin seperti itu. Kita akan coba nonton, geng, ya, bersama-sama seperti apa videonya, guys, ya. Waduh, ini, aduh, guys, ini buat agak sakit hati lagi nih, guys, ya, ketika saya tahu hal ini, guys, ya. Aduh, oke, kita akan coba nonton, geng, bersama-sama seperti apa videonya. Tapi ya, seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu. Dan saya letakkan link Shopee yang ada di bawah video ini. Siapa tahu mungkin kalian berminat untuk shopping, boleh kalian check out sekarang juga. Dan kita coba nonton, geng, ya. Semoga video ini bisa dijadikan satu pembelajaran lah, guys, ya, bersama-sama untuk kita semua, guys, ya. Oke, tolong coba fokus, ya. Tolong fokus, ya. Tolong fokus, kita dengarkan akaknya ini berbicara apa, mengulas apa, guys, ya. Ini sangat penting sekali, guys, ya. Pemirsa, dalam beberapa tahun terakhir Malaysia mengalami perubahan struktural yang cukup signifikan, terutama terkait fondasi ekonomi dan daya tarik investasi. Berdasarkan data dan grafis terbaru, terdapat sejumlah indikator yang menunjukkan bahwa ekonomi Malaysia sedang bergerak ke arah yang lebih terstruktur dan berbasis kualitas. Mari kita bedah dalam 3 senjata rahasia ini buat ringgit dan Malaysia perkasa. Oke, perkasa, ya. Oke, jadi sepanjang tahun 2025 totohan ini, ringgit Malaysia ini terus mengalami apresiasi kuat dan menjadi salah satu mata uang dengan kinerja terbaik di Asia. Pada awal tahun 2025 ini kita lihat nilai tukar ringgit masih berada di level 4,46 per dolar AS, namun seiring perjalanan 2025 ringgit ini terus menguat hingga mencapai 4,126 per dolar AS di akhir periode atau menguat sekitar 7,6
secara year to date. Nah, penguatan ini terjadi di tengah kondisi global yang masih dipenuhi tekanan. Namun fundamental Malaysia ini menunjukkan penguatan melalui surplus perdagangan yang konsisten, arus investasi asing langsung yang meningkat, serta kinerja makroekonomi yang relatif stabil. Nah, jika dibandingkan dengan mata uang lainnya di Asia, ringgit ini menjadi outperformer sepanjang tahun ini, tahun 2025. Dan tercatat ringgit ini menguat sekitar 12,53% terhadap rupiah, dan ini terhadap dolar Singapura ini menguat 11,88% dan 6,43% terhadap yen Jepang. Ringgit juga naik 3,08% terhadap dong Vietnam serta 2,39% terhadap baht Thailand. Nah, penguatan ini membuktikan bahwa pasar memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi ya terhadap ekonomi Malaysia, baik dari aspek perdagangan, investasi maupun proyeksi kebijakan fiskal dan juga moneter. Oke. Lanjut lagi. Nah, ini faktor utama kekuatan ekonomi Malaysia ini ada pada neraca dagang yang terus mencatatkan surplus dalam jumlah besar. Nah, sepanjang tahun terakhir, tren grafis ini menunjukkan nilai ekspor ini selalu berada di atas nilai impor. Itu ya salah satu kuncinya. Jadi nilai impor ini ada di bawah, sementara ekspor lebih banyak nih ekspor guys daripada impor. Nah, itulah salah satu faktor kenapa mata uang ringgit kuat. Oke, menarik. Dengan gap yang cukup konsisten ya. Ya, konsisten. Dengan asumsi kurs 4.000 per ringgit gitu ya, 4.000 rupiah per ringgit, ekspor Malaysia ini bertahan di rentang 250 triliun rupiah hingga 580 triliun rupiah per bulan. Sementara impor ini ada di kisaran 210 triliun sampai 500 triliun rupiah, yang artinya ada memang selisih yang rata-rata itu mencapai 50 triliun hingga 120 triliun per bulan. Dan pada bulan September 2025, surplus ini menyentuh sekitar 79,6 triliun dan menjadi salah satu yang tertinggi dalam setahun terakhir. Nah, surplus dagang yang besar dan tahan lama ini memberi Malaysia pasokan dolar yang stabil. Nah, dampaknya apa? Jadi dampaknya itu tekanan terhadap kebutuhan intervensi bank sentral menurun, sehingga nilai ringgit ini cenderung terjaga meski ekonomi global itu dipenuhi gelombang ketidakpastian. Itu dia guys ya. Jadi meskipun gelombang ketidakpastian, tapi Malaysia masih bisa bertahan nih karena dengan konsistensi ekonomi yang seperti itu. Nah, selanjutnya arus investasi asing atau foreign direct investment ini menjadi pondasi utama penguatan ekonomi Malaysia dalam 2 tahun terakhir. Nah, dalam 18 bulan Malaysia ini mencatat approved investment terbesar sepanjang sejarah, menembus 575 miliar ringgit Malaysia ya. Dan tingkat realisasi investasi juga menanjak nih dari yang hanya 70% begitu pada tahun 2022 ini menjadi 85% ya saat ini di tahun 2025, yang artinya komitmen investasi bukan sekedar angka di kertas gitu, tapi benar-benar berubah menjadi proyek dan aktivitas ekonomi di lapangan. Nah, dampaknya ini terlihat jelas dari kebangkitan sektor real, khususnya konstruksi dan juga manufaktur. Jadi sektor konstruksi ini bahkan tumbuh double digit sepanjang 3 kuartal pertama 2025, didorong percepatan pembangunan pabrik, fasilitas produksi baru, dan juga ekspansi kawasan industri. Momentum FDI ini makin kuat berkat masuknya pemain teknologi global ke Malaysia. Nah, Nvidia bersama YTL Power ini menandatangani investasi senilai 10 miliar ringgit Malaysia untuk pusat data AI berbasis GPU, dan proyek ini menciptakan ekosistem AI nasional termasuk pengembangan sovereign large language model Malaysia. Jadi akhirnya bisa menarik para investor, pelabur-pelabur asing untuk datang ke Malaysia, guys. Itu. Oke. Data grafis ini menunjukkan ya, net FDI ini semakin kokoh sejak tahun 2016 di sekitar sini nih. Konsisten di rentang 30 hingga 70
triliun per kuartalnya, dan bahkan terjadi lonjakan yang cukup besar di sini pada kuartal-kuartal tentu seperti kuartal 1 di tahun 2020. Ini paling tinggi nih. Di level 11,5 triliun gitu ya, mencapai segitu, dan di kuartal 4 2021 ini mencapai 86 triliun, dan kuartal 3 2023 di sekitar 78 triliun gitu. Dan derasnya arus modal ini bukan hanya menambah nominal investasi, tapi langsung mendorong ekspansi manufaktur berteknologi tinggi, industri semikonduktor, dan pertumbuhan pusat industri baru di Malaysia. Ini luar biasa sih guys ya. Ini data guys, data yang cukup akurat ya. Jadi bukan data yang sekedar main comot ya, main ambil, bukan. Ini data dari CNBC Indonesia nih guys ya. Dan dari tahun 2016 sampailah di tahun 2026 kan belum dihitung ya, karena kan sekarang masih Februari. Anggaplah tahun 2016 sampai dengan di tahun 2025, di sini Malaysia ada tren yang cukup positif guys, terutama di angka ini guys. Sangat tinggi nih guys ya. Sangat tinggi sekali. Luar biasa sih ya. Ini waduh, makin buat ketar-ketir ini guys, serius ya. Aduh, oke. Nah, daya tarik terbesar Malaysia di mata investor global ini ada produktivitas tenaga kerja yang unggul dibandingkan negara-negara kawasan. Dari data Bank Dunia menunjukkan Malaysia itu menempati posisi teratas loh di Asia Tenggara. Bahkan biar betul, dia itu posisinya ada di atas China. China ini nomor 2 ya. Nah, grafis ini menegaskan bahwa produktivitas Malaysia ini mampu mengalahkan Thailand, Mongolia, Filipina, bahkan negara kita Indonesia gitu yang kan yang paling terkenal adalah produktivitas tenaga kerja yang paling banyak nih guys. Indonesia ternyata tidak bisa menjadi tolok ukur ternyata guys. Terpisah selisih yang cukup nyata ya selisihnya ini. Dan artinya output per jam kerja ini lebih besar, efisiensi operasional ini lebih tinggi, dan daya saing tenaga kerjanya ini lebih terukur di Malaysia. Tingginya skor produktivitas ini juga menunjukkan penguatan kualitas SDM Malaysia, khususnya di sektor yang membutuhkan kompetensi teknis dan juga presisi. Jadi nggak mengherankan nih jika perusahaan global di industri semikonduktor, elektronik, selanjutnya ada perangkat medis, baterai, hingga energi hijau ini memilih Malaysia sebagai basis produksi dan perluasan kapasitas pabrik baru. Dan secara khusus, industri semikonduktor ini sangat mengandalkan kecepatan produksi, stabilitas operasional, dan juga ketelitian teknikal. Dan SDM Malaysia ini telah mampu memenuhi 3 syarat penting ini ya. SDM Malaysia memenuhi 3 syarat utama ini, ya kan? Kata angka ini guys. Dan aku cukup terkejut. Ternyata skor produktivitas tenaga kerja Malaysia ini paling atas. China kalah, ya, Thailand pun kalah, Mongolia kalah, Filipina apalagi, Indonesia pun begitu. Ingat Indonesia, ternyata bukan guys. Vietnam kalah, Laos, Timor Leste, Kamboja, Myanmar. Dan 10,13 ini adalah Malaysia guys. Skor produktivitas tenaga kerja paling atas ya, dinilai dari sumber daya manusianya, bukan jumlahnya tapi sumber daya manusianya guys ya. Ya kan, ketar-ketir lagi nih. Wow, gila guys. Oke, kita lanjut lagi. Sehingga menempatkan Malaysia ini dalam posisi unggul, posisi 1 dalam perebutan investasi manufaktur berteknologi tinggi di Asia. Luar biasa. Nah, dari data ini bisa jadi catatan positif dan juga pemacu semangat ya bagi kita, bagi Indonesia. Dengan potensi pasar, SDM, dan juga sumber daya yang besar, Indonesia ini masih memiliki ruang untuk mengejar atau bahkan bisa melampaui Malaysia. Kunci utamanya ini adalah eksekusi, konsistensi, dan juga transformasi. Oke, kuncinya adalah eksekusi, transformasi, dan konsistensi. Eksekusi adalah gerak realnya ini bila dilakukan prakteknya ya. Lalu apa tadi? Konsisten. Nah, orang boleh sukses, negara boleh berjaya karena apa? Konsisten. Ya, konsisten melakukan seperti high FDI ya kan, less import, high export kan.
seperti itulah guys ya. Low inflation seperti itu. Yang ketiga tadi apa Kak? Yang tadi ketiga? Konsistensi dan juga Transformasi berkelanjutan itu dia guys ya. Itu saja. Jadi itulah guys, 3 senjata rahasia yang buat ringgit dan Malaysia ini semakin perkasa guys ya. Serius. Jadi oke. Mata uangnya cukup kuat ya. GDP-nya grow guys. Lalu dari high FDI ya, surplus trade balance juga begitu, less impor, high export kan. Ini luar biasa sih guys ya. Low inflation ya, dan juga ada banyak sekali faktor ya. Tapi itulah 3 senjata rahasia utama itu guys ya. Oke, aku jadi penasaran nih guys. Ya serius, aku jadi penasaran macam mana nih guys komentar-komentar daripada netizen. Kita akan coba buka guys ya. Sebentar saja, tidak semuanya ya. Kita akan coba baca satu persatu lah. Oke, ini ada kata-kata yang menarik ya dari Muhammad Davi ini. Ada Davivi itulah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Betul sih. Malaysia mengakui, bukan Malaysia diakui. Ya, karena beritanya tadi seperti itu guys ya, yang disampaikan oleh akak pembawa berita tadi guys ya. Itulah. Oke. Orang Malaysia pun tak tahu. Biar betul. Terima kasih karena komen positif. Lah, orang Malaysia sendiri malah nggak tahu guys ya. Adab, ilmu pendidikan, usaha yang gigih dan tawakal. Betul guys ya. Itulah Malaysia tanpa heboh, tanpa geger dunia, tanpa buat dunia ketar-ketir, tanpa super bangga. Nah itu apa ini? Ini tak payah kita baca guys. Siapa mereka itu? Aduh. Itu sebab pilih pemimpin yang betul-betul boleh buat kerja, bukan korup. Ya, gua capek banget. Jadi warga pesanan 2 capek banget. Kalau capek tidur bang. Rehat tidur ya. Oke, ini ada satu komentar yang menarik dari Red Malaysia guys ya. Nak maju harus utamakan kesehatan. Betul, kesehatan, pendidikan, kebajikan dan integritas. Jika tidak ada 4 hal ini, memang payah nak maju. Pejabat harus punya integritas. Iya betul sih. Seperti yang saya katakan di video-video sebelumnya guys ya. Jadi sebuah negara itu bisa maju apabila kalau kesehatan, pendidikan, ya lalu lapangan pekerjaan itu semua negara ya guys ya. Negara yang harus berani menjamin. Kalau ada seperti itu, wah guys, mungkin entah 5 tahun 4 tahun lagi ya insya Allah akan boleh maju guys ya. Kalau apa-apa rakyatnya sendiri ya, bayar pajak, semua harus kena pajak ya, makan kena pajak, tidur kena pajak, beli bensin kena pajak, apa-apa semua kena pajak, beli kendaraan kena pajak, kita mau rokok kena pajak, kita mau minum kopi juga kena pajak, apa-apa semua kena pajak, bayar listrik kena pajak, apa-apa semua kena pajak, bahkan kita mau mati pun kena pajak. Aduh susah guys itu guys ya. Itulah guys, macam mana boleh komen di kolom komentar. Dan ternyata itulah guys ya, satu video yang cukup menarik dari salah satu stasiun TV guys ya. Macam mana 3 senjata rahasia utama yang buat ringgit dan Malaysia perkasa. Luar biasa. Semoga bisa dijadikan inspirasi guys untuk kita semua nantinya. Tak tahulah bila guys ya. Tak tahu bila. Oke geng, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini guys ya. Thank you sudah nonton dan saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik di dalam video sama di video. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita sama-sama, silakan kirim link videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya Walonjong pamit dulu geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bye bye.